Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Saya Siti Hajaroh dengan NIM 125701125701023. Di sini saya akan menjelaskan pemahaman saya mengenai review mengenai kombinasi linier dan perentang. Nah, penjelasan dari gambar ini saya mulai. Pertama itu dari ruang vektor. Kita ketahui bahwasannya ruang vektor itu adalah dia dibentuk dari suatu himpunan vektor, yang dimana himpunan vektor ini juga dia memiliki anggota-anggota himpunan, yang dimana anggota himpunannya itu berupa vektor-vektor. Nah, dari anggota-anggota himpunan vektor-vektor yang ini, kalau kita amati, dia memiliki begitu banyak vektor-vektor. Nah, yang perlu kita amati juga dari banyaknya vektor ini, pertama yaitu konsep kombinasi linear, yang dimana kombinasi linear itu adalah vektor yang dihasilkan dari penjumlahan vektor-vektor yang dikalikan dengan skalar. Nah, misal kita itu punya 3 vektor. Kita punya 3 vektor, yaitu V1, V2, dan V3. Yang dimana kemudian kita mempunyai vektor yang baru, yaitu V4. Yang dihasilkan misalnya dari 3 kali V1 ditambah 2 kali V2 ditambah 5 kali V3. Nah, kalau dijumlahkan ketiga vektor ini, maka akan menghasilkan V4. Nah, dari jumlah ini, ketiga vektor ini akan menghasilkan V4. Jadi vektor V4 ini adalah kombinasi linier dari V1, V2, dan V3. Atau dengan kata lain, bentuk dari V1, V2, V3 ini atau dengan kata lain, V4 ini bisa dibentuk dari V1, V2, dan V3 dengan cara kombinasi linier. Nah, suatu vektor itu mungkin juga dia dibentuk dari vektor-vektor yang lain dengan cara kombinasi linier yang tadi. Nah, pertanyaannya, apakah elemen ini dibentuk dari anggota itu sendiri atau dari yang lain? Nah, suatu vektor yang dibentuk oleh vektor-vektor yang lain ini tidak ada. Jadi suatu vektor yang dibentuk oleh vektor-vektor yang lain itu tidak ada kata sifat tertutup dalam kombinasi linear ini. Nah, pertanyaannya juga, mungkin nggak vektor itu dibentuk oleh vektor yang lain? Nah, seperti penjelasan yang tadi, oh iya, sangatlah mungkin kalau kita membuat vektor itu, kalau si vektor itu dibentuk dari vektor yang lain. Nah, pembahasan selanjutnya yaitu mengenai contoh yang lainnya itu adalah vektor bagian ya. Nah, kita akan membuat ruang bagian yang dimana diambil dari anggota-anggota himpunan vektor-vektor yang ini. Nah, misal kita mengambil 3 vektor, misal kita
mengambil 3 vektor, yaitu V1, V2, V3 yang merupakan elemen himpunan vektor dari H1 yang ini. Nah, terus dari sini tuh, nah dari yang sudah kita ketahui juga bahwasannya himpunan vektor H1 ini juga dia yang akan membentuk ruang vektor di R1 ini, membentuk ruang vektor di R1 ini. Nah, jadi mungkin dia punya himpunan bagian dan ruang bagian. Jadi sangat mungkin jika dia mempunyai himpunan bagian dan ruang bagian. Nah, yang selanjutnya dari ketiga vektor ini, yaitu vektor V1, V2, dan V3, ini dibuat kombinasi linear dari vektor yang membentuk ini V1, V2, V3 ini. Itu contohnya misal VI sama dengan alpha 1 kali V1 ditambah alpha 2 dikali V2 tambah alpha 3 dikali V3. Nah, kalau kita pakai kombinasi linear dari alpha 1, alpha 2, alpha 3 ini, alpha 3 yang banyak ini, maka akan makin banyak juga, maka VI akan menjadi si VI ini, maka dia akan menjadi banyak. Nah, sedangkan V1, V2, V3 itu tetap. Nah, dari alpha 1, alpha 2, alpha 3 ini maka akan didapatkan variasi, yaitu VI akan mendapatkan variasi, yaitu VI yang banyak, yang dimana VI yang banyak ini akan membentuk suatu himpunan vektor lagi. Nah, dari himpunan vektor ini dia didapat atau dibentuk oleh V1, V2, dan V3 dengan cara kombinasi linear. Jadi vektor V1, V2, dan V3 kita lakukan kombinasi linear supaya bisa kombinasi linear membentuk vektor yang banyak. Nah, dan dari vektor yang banyak itu bisa dibuat suatu himpunan vektor ini. Nah, dari himpunan vektor ini kita sebut. Nah, dari himpunan vektor yang ada dalam himpunan vektor ini adalah vektor yang direntang atau kita sebut sebagai spanning, atau yang direntang dari V1, V2, dan V3. Karena V1, V2, V3 ini vektor ini merentang, maka disebut sebagai vektor perentang atau pensepan. Nah, jika V1, V2, V3 ini juga diambil dari himpunan vektor H1, himpunan vektor yang ini, H1 yang dimana himpunan vektor yang ini juga yaitu membentuk ruang vektor ini, maka ini akan disepan jadi himpunan yang baru ke sini. Himpunan yang baru yaitu himpunan vektor ini yang baru. Maka ini disebutnya adalah ruang bagian. Sekian apa yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.